Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, kita akan membahas mengenai tes verbal pada tes potensi akademik. Diberikan soal yang pertama, ada kata adiksi. Oke, langsung kita bahas. Untuk menjawab soal ini, Anda harus mengetahui makna dari kata adiksi. Jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban A, D, dan E. Ketiganya memiliki bunyi yang mirip dengan kata pada soal ini. Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam soal ini yang dicari adalah sinonim, yaitu persamaan makna, bukan persamaan bunyi. Adiksi sendiri berasal dari kata serapan bahasa Inggris yang artinya kecanduan, dari kata bahasa Inggris addiction, artinya kecanduan. Bisa juga ketagihan dan ketergantungan. Sehingga sinonim yang tepat untuk kata adiksi jelas di sini B, ketagihan. Untuk jawaban yang lain, misalnya kayak reaksi ini artinya respon. Kemudian fiksi itu hayalan. Kemudian afiksasi ini adalah kata nomina. Oke, kita masuk soal yang nomor 2. Masih sama seputar sinonim. Diberikan kata tangsi. Oke, langsung kita bahas. Hampir sama seperti soal yang tadi. Untuk menjawab soal ini, Anda harus mengetahui makna yang sebenarnya dari kata tangsi. Jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban A, kemudian B, dan C yang mempunyai bunyi hampir sama. Itu hanyalah jebakan. Apalagi jangan memilih kata logistik. Nah, tangsi memiliki arti asrama. Nah, asrama ini yang relevan adalah pilihan jawaban B ini, barak. Sehingga sinonim dari kata tangsi adalah pilihan jawaban D, barak. Karena untuk pilihan yang lain, kayak misalnya A ini, sanksi ini adalah hukuman. Kemudian tangkis itu tepis, menepis, atau menghalau juga bisa. Tangkas itu cepat. Kemudian kalau yang logistik itu adalah perbekalan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini masuk ke antonim. Diberikan soal fleksibel. Oke, langsung kita bahas. Untuk menjawab soal ini, Anda harus mengetahui makna dari kata fleksibel itu sendiri. Jangan sampai lupa bahwa yang ditanyakan di soal adalah antonim, yang berarti lawan makna. Tidak sedikit peserta tes yang salah menjawab karena memilih persamaan maknanya atau sinonimnya. Oke, fleksibel memiliki arti yaitu lentur atau luas. Sehingga antonim atau lawan makna dari kata fleksibel dari pilihan jawaban ini jelas. Kalau misalnya lentur atau luas itu antonimnya adalah kaku. Jadi antonim dari kata fleksibel adalah kaku. Oke, masuk soal berikutnya, masih seputar antonim. Diberikan kata abstrak. Antonimnya adalah, oke, langsung kita bahas.
Hampir sama seperti soal yang tadi. Untuk menjawab soal ini, Anda harus mengetahui makna yang sebenarnya dari kata abstrak. Saran dari kami, penting untuk belajar kata-kata asing atau serapan. Ada baiknya pelajari juga bahasa sastra yang sudah jarang digunakan, karena tidak sedikit soal yang keluar dari sumber-sumber tersebut. Oke, kita balik ke pembahasan. Arti dari abstrak adalah tidak berbentuk atau tidak berwujud. Sehingga jangan memilih D ini asing karena artinya itu aneh. Kemudian azali itu artinya dahulu, karena jelas itu salah. Kemungkinannya adalah A, B, atau C. Nah, untuk yang A ini adalah sinonim dari abstrak, absutu, ya artinya tidak berwujud. Jadi kalau milih ini juga salah. Nah, sekarang mengerucut tinggal dua pilihan jawaban, asli atau konkret. Asli memiliki arti tidak atau palsu atau tidak asli. Sehingga lawan makna dari abstrak adalah ini, pilihan jawaban C, konkret, yang artinya berwujud atau nyata. Jadi untuk antonim dari kata abstrak adalah C, konkret. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai tes analogi. Nah, diberikan analogi seperti ini. Burung terbang, ikan titik-titik. Untuk menjawab soal ini, Anda harus dapat menganalogikan atau dapat mempadankan hubungan kata yang tepat antara ruas kiri dan kanan. Nah, misalnya seperti ini. Burung bergerak dengan cara terbang, sedangkan ikan bergerak dengan cara, nah ini berenang. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa padanan hubungan kata yang tepat adalah burung terbang, ikan berenang. Jadi pilihan jawabannya A. Oke, masuk ke soal berikutnya, masih seputar tes analogi. Diberikan soal seperti ini. Cabai titik-titik sama dengan garam asin. Sama seperti soal sebelumnya. Untuk mengetahui analogi atau padanan hubungan kata yang tepat, Anda dapat merangkai padanan hubungan kata ini antara ruas kiri dan kanan harus sama. Misalnya seperti ini. Kita mengecap garam, maka lidah kita akan terasa asin. Sementara ketika kita menggigit cabai, maka rasa yang kita rasakan adalah pedas. Nah, jadi analogi yang tepat untuk soal ini adalah kalau garam itu asin, cabai itu pedas. Jadi jawaban yang tepat adalah D, pedas. Oke, sekarang kita masuk ke tes pengelompokan kata. Diberikan soal seperti ini. Manakah kata yang bukan kelompoknya? Oke, langsung kita bahas. Kunci untuk menjawab soal pengelompokan kata adalah Anda harus mencari dulu kelompok atau kategori apa yang dimaksud. Pada pilihan A, C, D, dan E dapat dikategorikan atau dikelompokkan pada hal yang sama, yaitu sesuatu yang bersifat badaniah.
Sedangkan pilihan jawaban B, yang ini, rohani, tidak termasuk ke dalam kelompok kata seperti kata yang lainnya. Jadi, kata yang bukan termasuk kelompoknya adalah B, rohani. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, masih seputaran tes pengelompokan kata. Diberikan soal seperti ini, manakah kata yang bukan kelompoknya? Sama seperti soal sebelumnya. Untuk mengetahui soal pengelompokan kata adalah Anda harus mencari dulu kelompok atau kategori apa yang dimaksud. Pada pilihan jawaban A, C, D, dan E dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis transportasi darat. Sedangkan pesawat merupakan alat transportasi udara. Jadi jelas kata yang bukan termasuk ke dalam kelompoknya adalah B, pesawat. Oke, kita masuk ke soal pemahaman wacana. Diberikan soal kutipan paragraf seperti ini. Virus SARS-CoV-2 terus menyebar dan telah bermutasi. Saat ini ada 11 varian yang diamati oleh World Health Organization atau WHO. Salah satunya adalah varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Desember 2020. Varian Delta menjadi varian yang paling mudah menular dan mendominasi sebagian besar kasus di berbagai negara, termasuk India, Amerika Serikat, dan Inggris. Nah, pertanyaannya, kalimat utama dari paragraf tersebut adalah, oke, kita bahas. Nah, kunci untuk mengerjakan soal pemahaman wacana adalah memahami dan membaca teks secara cepat. Kemampuan ini tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan latihan yang serius dan rutin. Oke, kita kembali ke soal. Nah, untuk menjawab soal tersebut, Anda harus memahami apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat umum yang didukung dengan kalimat penjelas. Nah, biasanya ada pada kalimat pertama awal paragraf. Sehingga jawaban yang tepat adalah ini, virus SARS-CoV-2 terus menyebar dan telah bermutasi. Nah, ini diperkuat dengan kalimat-kalimat penjelas setelah kalimat ini. Saat ini ada 11 varian, kemudian salah satunya adalah varian Delta. Kemudian dijelaskan varian Delta paling mudah menular dan mendominasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Virus SARS-CoV-2 terus menyebar dan telah bermutasi. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ini masih seputar tes pemahaman wacana. Diberikan soal seperti ini. Bacalah kutipan bacaan berikut ini. Terus pertanyaannya, yang dimaksud dengan sinus pada paragraf tersebut adalah. Nah, cara menjawab soal ini atau kuncinya adalah memperkaya kosakata atau perbendaharaan kata. Anda dapat meningkatkan kemampuan dengan rajin membaca surat kabar, majalah, atau jurnal-jurnal. Tidak sulit di zaman sekarang meningkatkan kemampuan literasi, karena dengan mudah informasi bisa diakses melalui internet atau media sosial. Oke, kita balik ke soal yang dimaksud dengan sinus. Nah, menurut KBBI, arti sinus adalah rongga. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B, rongga.